Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang terkasih, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan untuk memohon Roh Kudus agar menerangi hati dan pikiran kami. Kami memohon Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, memberikan kami pengertian akan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya sangat menyukai kisah Cinderella sejak dari masa kanak-kanak saya. Menurut saya, itu adalah sebuah kisah yang indah. Namun demikian, baru-baru ini saya membaca kisah Cinderella yang diceritakan oleh salah seorang penulis wanita Kristen, dan tiba-tiba Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Kisah Cinderella adalah kisah mengenai kita. Cinderella adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama dengan ibu tiri dan dua kakak tiri. Ibu tiri dan kakak-kakak Cinderella ini begitu jahat dan menindas Cinderella. Tiada hari berlalu tanpa pekerjaan-pekerjaan berat dan kata-kata jahat dari ibu tiri dan dua kakak tiri Cinderella. Kemudian pada suatu hari, diadakanlah pesta di istana karena pangeran bermaksud mencari mempelainya. Cinderella akhirnya datang ke pesta itu dengan bantuan ibu peri dan binatang-binatang sahabatnya. Namun ketika jam 12 malam berdentang, Cinderella harus meninggalkan pesta tersebut dan kembali ke ibu tiri dan dua kakak tirinya, kembali kepada pekerjaan dan kehidupan lamanya yang penuh penderitaan. Cerita tidak berhenti di situ, karena pangeran meninggalkan istananya untuk berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencari Cinderella. Sampai akhirnya pangeran menemukan Cinderella dan membawanya ke istana untuk menjadi mempelainya. Mereka hidup bahagia selamanya. Sahabatku, Cinderella adalah kita. Kita tinggal bersama dengan ibu tiri dan kedua kakak tiri, yaitu iblis, dunia, dan kedagingan yang menindas kita setiap hari. Kita begitu menderita dan kehilangan jati diri kita yang sebenarnya. Suatu hari, kita mengenal hukum Taurat dan kita mencoba masuk ke istana, yaitu kerajaan sorga, dengan kebenaran diri kita sendiri berdasarkan hukum Taurat. Kita berharap dengan melakukan semua hal yang tertulis di hukum Taurat, kita akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun, jam 12 malam berdentang dan kita harus keluar dari istana untuk kembali kepada kehidupan kita sehari-hari yang penuh penderitaan. Hukum Taurat dan kebenaran diri kita sendiri tidak bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan sorga, apalagi tinggal di dalamnya. Syukurlah cerita ini tidak berakhir di sini. Sang pangeran, yaitu Tuhan Yesus Kristus, keluar dari istananya dan meninggalkan segala sesuatu yang megah di istananya untuk mencari kita karena begitu besar cintanya kepada kita. Dia memilih keluar dari kerajaan sorga dan lahir di malam Natal sebagai seorang bayi manusia. Semua itu karena Dia ingin membawa kita masuk dan tinggal di dalam istananya sebagai mempelainya dan hidup berbahagia bersama Dia sampai selama-lamanya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5-6 berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya,
dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudara yang terkasih, malam Natal memiliki makna yang begitu besar, karena Dia yang memiliki segala-galanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bersedia meninggalkan segala sesuatu yang Dia miliki untuk datang mencari kita. Dia mengetuk pintu demi pintu untuk mencari mempelainya, dan ketika Dia menemukan kita, Dia mengundang kita untuk datang dan tinggal bersamanya di istananya. Bukankah ini adalah sebuah kisah yang indah? Dan kisah Cinderella bukan lagi dongeng, melainkan menjadi kisah nyata yang terjadi kepada kita. Sekarang, apabila hati saudara bisa merasakan betapa besar cinta yang dimiliki Tuhan Yesus, sehingga Dia memilih untuk lahir di dunia bagi kita, mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta isinya, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, sehingga Engkau mengirimkan Putra-Mu yang tunggal untuk lahir bagi kami di malam Natal ini. Kami bersyukur tahun ini kami bisa merayakan Natal dengan suasana yang lebih baik daripada tahun kemarin, di mana pandemi COVID-19 telah mulai mereda dan kami mulai bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kami untuk bersekutu bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu selama hidup kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.